Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu bersemangat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Jadi untuk kali ini kita akan melakukan general reading kembali ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang sedang dia incar dan ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya seseorang yang sedang mengincar dan ingin perbuat ke kamu ya dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya mulai dari apa yang sebenarnya sedang dia incar ya, kemudian apa yang ingin dia lakukan ke kamu, dan kita juga akan lihat ya mulai dari siapa dia dan bagaimana energinya. Oke? Karena ini sifatnya energi general guys ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau booking ya personal reading, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, aku minum dulu. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai fokuskan energinya. Kita akan melihat siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar sesuatu darimu saat ini. Ya, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar sesuatu darimu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar sesuatu darimu saat ini. Kita akan melihat terlebih dahulu ya. Oke, kita ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini membuat diri kamu merasa capek dan lelah karena kamu menganggap segala kebaikan, pengorbanan, dan rasa kasih sayang yang sudah kamu berikan untuknya tidak pernah dihargai, gitu ya. Sedangkan kamu di sini sudah berusaha mau menerima dia apa adanya, sudah berusaha ya menjadi apa yang dia inginkan ya, tetapi tetap saja di mata dia kamu ini seolah-olah menjadi pribadi yang kurang sempurna karena segala tindakan, perbuatan, kebaikan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia ini tidak pernah dia lihat. Dia hanya menilai kamu dari sisi sebelah mata. Sehingga itulah alasan kenapa akhir-akhir ini ya batin kamu sering merasa lelah, tersiksa, tertekan karena memikirkan satu seseorang yang tidak pernah bisa menghargai segala bentuk kebaikan kamu. Kayak gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh makin kesini kamu sama dia tidak sejalan ya. Padahal dulu ya kamu tuh memiliki satu niat, satu mimpi dan tujuan yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kalian ini berjalan di atas pemikiran kalian masing-masing. Terutama dia ya, yang terlalu berjalan di atas ego dia sendiri ya. Dan kamu juga merasa ya berjalan di atas pemikiran kamu sendiri. Sehingga apa yang menjadi rencana kalian di awal ya, sepertinya jalan di tempat. Karena ya makin kesini kalian semakin tidak sejalan. Wow, menarik ya. Kita lihat lagi. Kita tata dulu di sini. Kita coba cek ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia, seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku melihat ya bahwa kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah ikatan hubungan yang sangat toksik. Kenapa? Ya karena yang aku rasakan tuh dia menjadi pasangan tidak bisa mengimbangi kamu. Ya, tidak bisa mengimbangi kamu ya. Dia cenderung menjadi pribadi yang emosional, yang temperamental,
yang tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan kamu dan tidak pernah memikirkan bagaimana rasa sakit yang kamu rasakan akibat kelakuan dia. Kayak gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh kamu sebenarnya sudah ingin ya, ada niatan untuk pergi menjauh dari kehidupannya, untuk mengakhiri hubungan ini. Ya, tetapi kamu bingung gitu. Karena bertahan rasanya sakit ya, tetapi melepaskan ikatan ini rasanya sulit. Karena ketika kamu mencoba melupakannya, bukannya lupa tapi justru malah kepikiran ya. Dan di saat kamu ingin berusaha kembali untuk meninggalkannya, tapi seolah-olah orang ini ya membuat drama seolah-olah dia takut kehilangan kamu. Sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini kamu masih bertahan di dalam situasi yang sangat toksik ini. Padahal secara kenyataan kamu sudah gak betah ya. Kamu sudah menderita. Ingin rasanya kamu memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik. Wow. Ya, jadi aku paham ya bagaimana rasanya kamu gitu ya, ketika kamu sudah tulus ya, tapi ketulusan kamu ditukar dengan kebohongan, ditukar dengan drama, ditukar dengan pengkhianatan, atau mungkin ya ditukar dengan rasa kekecewaan ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu dari kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Wow, banyak kartu yang terbuka ya, nggak saya ambil. Kita cari yang paling kuat energinya. Siapakah dia? Seseorang. Oh, ada 2 kartu ya, nggak aku ambil. Kita cari yang paling kuat. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar ya dan menginginkan sesuatu darimu saat ini. Oke. Banyak kartu yang terjatuh, artinya malam ini mungkin banyak ya orang-orang yang merasa kecewa, orang-orang yang merasa merindukan ya, orang-orang yang merasa tersiksa gitu ya. Kita akan lihat lagi. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya mau mencintai kamu apa adanya, tanpa melihat fisikmu, tanpa melihat kekuranganmu, dan tanpa melihat masa lalumu. Ya, meskipun kamu sempat merasa ragu terhadap dirinya dia, meskipun kamu sempat merasa tidak yakin akan cinta yang dia berikan kepada kamu, tapi seiring berjalannya waktu kamu bisa membuktikan bahwa orang inilah ya yang kamu pertimbangkan untuk menjadi calon pendamping hidup kamu. Ya, meskipun kamu sering menghadapi situasi yang gak stabil ya di dalam sebuah hubungan yang kamu jalani saat ini bersama dia, karena mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, karena mungkin dia sering mengabaikan kamu karena aktivitasnya ya. Tetapi orang ini selalu meyakinkan kamu bahwa dia ingin tetap selalu bersamamu apapun yang terjadi. Karena memang yang aku rasakan tuh ya orang ini mau menerima kamu apa adanya ya, dan dia sangat tulus mencintaimu. Ya, buktinya aja mungkin ketika kamu ngambek sama dia, ketika kamu marah sama dia, dia adalah orang yang paling merasa tersiksa ya. Dia sampai memohon maaf kepadamu agar kamu tidak marah dan kecewa terhadap dirinya lagi. Itu yang mencerminkan bahwa orang ini sangat tulus sama kamu. Tetapi ya, di sini juga peran pengertian kamulah yang sangat dibutuhkan. Karena setulus-tulusnya orang, senyaman-nyamannya orang, ketika kamu salah cara memperlakukannya, maka semuanya juga bisa berubah gitu. Jadi di sini memang peran pengertian kamulah yang sangat ditekankan. Jangan sampai dia yang sudah sayang sama kamu tiba-tiba dia menjauh karena nggak nyaman. Kayak gitu. Oke, kita coba lihat kembali di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang
mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Oke, tolong berikan petunjuk, kita akan cek dulu. Oke. Wow, ada Ten of Swords ya. Jadi aku melihat ya, bahwa saat ini kamu sepertinya sedang mengalami suatu tekanan yang tidak bisa kamu ungkapkan, ya, karena kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang ingin kamu pertahankan, tapi dia tidak mau berubah, gitu ya. Jadi pengennya dia ini kamu pertahankan, tetapi dia sama sekali tidak ada keinginan ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gitu. Karena sering sekali kamu memaafkannya, sering sekali kamu mencoba memberikan dia kesempatan untuk berubah ya. Bukannya berubah yang kamu dapatkan, melainkan orang ini masih sering ya bertingkah di belakang kamu yang ujung-ujungnya membuat kamu merasa kecewa dan sakit hati yang berkepanjangan bahkan sampai detik ini, gitu. Ya, tetapi dia nggak mau kamu lepaskan, dia nggak mau kamu lupakan. Pengennya dipertahankan ya, tapi tidak ada ya value yang kamu dapatkan ya. Kamu merasa terikat dalam ketidakbahagiaan, gitu. Dan akhir-akhir ini tuh aku ngerasa bahwa dia sepertinya semakin gak terbuka sama kamu ya. Dia semakin menjadi pribadi yang seolah-olah ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu, gitu. Tetapi karena kamu orangnya berusaha sabar, karena kamu gak ingin berdebat terus-terusan sama dirinya dia, sehingga kamu hanya bisa pasrah ya. Padahal batin kamu sudah bergejolak, merasa gak tenang, merasa ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, gitu ya. Bahkan di sini yang aku rasakan tuh, kamu sering ya meneteskan air mata karena tingkahnya. Tapi hal itu tidak membuat dia menyadari kesalahannya. Jadi ya saat ini tuh kamu hanya bisa berserah diri kepada Tuhan, gitu. Karena percuma juga ya bersuara ujung-ujungnya bertengkar ya. Berdiam diri ujung-ujungnya menimbulkan kesalahpahaman. Ya udah gitu, cara satu-satunya ya menyerahkan aja semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Dan kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Kita lihat. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang mendiamkanmu dengan cara dia membatasi diri untuk tidak terlalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan kamu, gitu. Mungkin kamu gak sadar ya bahwa tindakan atau ucapan yang kamu lakukan tanpa kamu sadari telah menyakiti perasaannya. Makanya kenapa dia berubah ke kamu, makanya sikap dia cuek ke kamu, makanya dia seolah-olah tidak peduli terhadap dirimu, karena ada suatu rasa kekecewaan yang tidak bisa dia utarakan ya. Dan di sini peran kepekaan kamulah yang sangat dibutuhkan. Ya, karena kalau kamu nggak peka, ya, kamu tidak akan tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ya, tetapi jika kamu mencoba flashback ke belakang, ya, dan berusaha menelaah kembali apa yang sudah kamu ucapkan kepada dirinya dia, kamu akan sadar, gitu. Mungkin kamu akan melihat, gitu ya, dari hal inilah yang membuat dia pada akhirnya merasa kecewa berat sama kamu, gitu. Meskipun dia cuekin kamu, bukan berarti dia ingin melupakan kamu ya. Bahkan sampai detik ini pun yang aku lihat, dia sebenarnya merasa bersalah karena telah mendiamkan kamu. Tapi ini adalah cara yang dia lakukan untuk menyadarkan kamu ya akan kesalahan kamu ya. Dan dia berharap agar kamu segera meminta maaf kepadanya dan mengakui segala kesalahan kamu, gitu ya. Karena di sini dia nunggu kamu, gitu ya. Dia nunggu kamu yang memulai dulu.
dia nunggu kamu ya yang meminta maaf dulu gitu. Karena mungkin ya kamu nggak sadar gitu bahwa tindakan yang sudah kamu lakukan tuh membuat dia merasa sakit hati dan kecewa gitu. Makanya kenapa tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan sikap dia berubah, tiba-tiba dia mendiamkan kamu, cuekin kamu ya, sebagai bentuk rasa ya. Jadi kayak cueknya dia itu sebagai bentuk rasa bahwa ada rasa kekecewaan yang tidak bisa dia sampaikan. Dan bottom of the deck-nya di sini kita melihat ya, siapakah dia? Seseorang yang sedang mengincar dan menginginkan sesuatu darimu. Aku melihat ya, ada seseorang yang saat ini sedang menyembunyikan suatu rahasia yang dia tutupi di belakang kamu. Tetapi meskipun dia tidak berkata jujur sama kamu, tapi intuisimu, kata hatimu mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang menjadi ganjalan di dalam hubungan yang kamu jalani bersama dirinya dia gitu. Jadi kayak kesannya tuh aneh gitu ya, perlakuan dia ke kamu gak seperti biasanya gitu. Terus kayak seolah-olah itu cenderung ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu gitu. Tetapi ketika kamu mencoba menanyakan kepada dirinya dia nggak mau berterus terang, dia selalu denial ya, dia selalu menyangkal gitu ya. Dan di sini yang aku rasakan tuh sesuatu yang dia sembunyikan ya. Ini bukan tentang masalah orang lain atau pihak ketiga, melainkan adalah situasi tekanan yang sedang dihadapi ya, sama masalah personalnya dia. Tetapi hal ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua. Kenapa? Karena dia jadi gak intens, dia gak fokus ke hubungan, melainkan ke pemecahan masalah yang dihadapi saat ini gitu ya. Jadi wajar gitu ya kalau saat ini tuh tiba-tiba dia kamu chat, balesnya lama atau gak bales sama sekali. Dia kamu telepon ya, teleponnya panggilannya gak diangkat gitu ya. Karena memang dia saat ini sedang butuh self healing atau butuh menyendiri untuk bisa menemukan solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Karena setiap orang kan memiliki cara masing-masing ya dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Mungkin ada yang curhat gitu, mungkin ada yang menyendiri, mungkin ada yang self healing. Dan dia ini termasuk orang yang gak mau berbagi cerita gitu. Karena dia merasa ini adalah masalah pribadiku, jadi aku gak mau membebani orang lain untuk merasakan apa yang aku rasakan. Biarkan aku menemukan solusi jalan keluarku sendiri. Jadi orangnya kayak gitu guys. Kita akan lihat ya, kita akan coba melihat bagaimana kondisi energi dia. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Di sini aku melihat ya, ada seseorang tuh yang sebenarnya dia merasa bersalah banget ya sama kamu gitu. Karena selama dia menjalin kisah cinta dengan kamu, dia masih belum cukup membahagiakan kamu, tetapi dia justru malah sering ya mengecewakan kamu, menyakiti perasaan kamu ya oleh tindakan dia selama ini gitu ya. Dan di saat kamu mulai berjarak dengannya, di saat kamu sudah mulai ya tidak terlalu berat memikirkannya, tidak terlalu peduli terhadapnya, orang ini menyadari gitu ya bahwa betapa berdosanya dia sudah menyia-nyiakan seseorang setulus kamu, sebaik kamu, sepengertian kamu ya, sejujur kamu gitu. Itu yang membuat dia saat ini benar-benar merasa menyesal, merasa tak tahan, ingin rasanya dia memeluk kamu gitu ya, ingin rasanya dia mengutarakan rasa penyesalannya. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang menganggap bahwa penyesalan dia ini penyesalan yang terlambat gitu. Ya terlambat kenapa gitu ya, kamu gak dari dulu gitu ya mengakui penyesalanmu ya. Kok kamu baru menyesal di saat aku tuh sudah tidak peduli terhadap diri kamu lagi, karena udah capek, karena udah lelah, karena udah
merasa capek dengan permainan dramamu gitu ya. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Oke. Memang saat ini aku melihat ya, ada seseorang yang dia ingin membatasi komunikasi dia dengan siapapun, termasuk kamu pasangannya, termasuk dia dengan keluarganya, termasuk dia dengan orang tuanya. Kenapa? Ya karena dia ingin membahagiakan diri dia dengan cara dia sendiri. Bukan berarti kamu gak berharga di matanya, tidak. Melainkan ya dia butuh gitu ya, butuh ketenangan ya, butuh dia bisa terkoneksi antara diri dia dengan sang penciptanya ya. Dia butuh pencerahan ya secara spiritual. Mungkin bisa juga beberapa di antara mereka ini mencoba membahagiakan diri dia sendiri ya dengan caranya kayak gitu. Dan di sini memang aku melihat ya, di antara kamu tuh sebenarnya sudah mulai kepikiran dia, sudah mulai nggak tenang memikirkannya gitu. Kenapa? Ya karena kamu merasa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menjauh gitu ya, tiba-tiba dia tanpa kabar, tiba-tiba dia tidak berkomunikasi. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang paling nggak suka didiamkan, apalagi dicuekin kayak gini ya. Itu akan membuat amarah kamu tuh jadi memuncak ya. Dan dia paham gitu bahwa kamu tuh saat ini sedang merasa marah sama dirinya dia. Tetapi untuk saat ini bukan waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan masalah ini, karena dia masih ingin mencoba berdamai dengan keadaannya. Kita lihat bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Oke. Kalau dilihat dari energinya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku melihat tuh saat ini kayak kamu lebih memilih untuk fokus ya sama kebahagiaan kamu sendiri. Kamu memilih fokus ya untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat di dalam hidup kamu. Ya kayak misalkan kamu fokus kerja, fokus gitu ya melakukan suatu project-project yang selama ini gagal karena kamu terlalu memikirkan situasi yang gak bermanfaat gitu ya. Misalkan kayak terlalu memikirkan kehidupan cinta yang gak jelas, terlalu memikirkan seseorang yang gak pernah ngerti perasaan kamu ya, terlalu memikirkan seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi gitu. Daripada pikiran kamu capek mati-matian ya memikirkan sesuatu hal yang gak jelas, lebih baik kamu gunakan waktu kamu untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena saat ini yang aku lihat tuh kayak passionnya kamu sudah tidak terlalu memikirkan kehidupan cinta lagi. Kenapa? Ya karena sudah banyak sekali trauma yang kamu rasakan yang membuat kamu tuh jadi merasa lelah dan tidak percaya terhadap dunia percintaan gitu. Ya udah, kalau memang adanya suatu jodoh ya pasti akan datang pada waktunya. Dan untuk saat ini aku nggak mau terlalu berharap ya sama kehidupan cinta. Lebih baik aku manfaatkan ya sisa usiaku, sisa hidupku ini gitu ya untuk memulai menata karir yang lebih baik gitu. Karena ada di antara kamu tuh yang gara-gara cinta hidup kamu jadi berantakan, pekerjaan kamu jadi terbengkalai ya, karena memikirkan situasi hubungan yang tidak membuat kamu bahagia. Kita coba lihat di sini ya, kita coba lihat bagaimana energinya saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, aku melihat ya, di antara kamu saat ini mengalami rasa kekecewaan yang cukup dalam ya, karena selama ini kebaikan kamu sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang dekat sama kamu gitu ya, termasuk pasangan kamu sendiri mungkin ya, termasuk mungkin bestie kamu sendiri ya, termasuk ya mungkin keluarga kamu ya. Padahal kamu tuh
ya sudah berusaha tulus gitu ya sama mereka, tapi kenapa ya mereka justru malah memanfaatkan kebaikan kamu demi kepentingan pribadi dan perasaan dia sendiri. Bahkan yang lebih menyakitkan ketika kebaikan kamu dimanfaatkan oleh seseorang yang kamu sayangi, yaitu dia gitu ya. Ternyata ya selama ini dia nggak bersungguh-sungguh mencintaimu ya, karena ada sesuatu hal yang dia incar dari dirimu kayak gitu. Cuman karena kamu orangnya baik ya, karena kamu tuh tipikal orang yang ya udah gitu, terserah orang tuh menilai apa tentang diriku, yang penting aku terus ya berbuat baik kepada siapapun gitu. Sehingga dari hal situ itu kayak aku merasa bahwa kebaikan kamu dimanfaatkan oleh seseorang yang kamu sayangi saat ini. Bagaimana energi dia saat ini? Kita lihat. Oke. Aku merasa ya saat ini ada seseorang yang sangat merindukan kamu, tetapi karena adanya ruang, jarak, dan waktu, itu membuat dia sangat merasa tersiksa karena dia tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia secara langsung, ataupun mungkin bisa juga beberapa di antara kalian saat ini sedang terpisahkan karena keadaan ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang terjebak dalam hubungan cinta segitiga, hubungan cinta yang bersegi-segi gitu ya. Karena keadaan gitu, karena dia sedang dekat dengan keluarganya, atau sebaliknya kamu yang sedang dekat dengan keluarga kamu, sehingga dalam sementara waktu ya memaksakan kalian untuk tidak berkomunikasi atau bertemu dulu gitu. Dan siapakah yang menderita? Yang paling menderita adalah dia ya, yang paling menderita adalah dia, karena ya dia tahu gitu bahwa apa yang dilakukan ini salah gitu, tapi dia nggak munafik bahwa kenyamanan ini dia dapatkan ketika kamu masuk ke dalam hidupnya dia gitu. Jadi dia nggak munafik ya, dalam artian tuh ya aku tahu gitu bahwa ini tuh salah gitu, tapi ini biar menjadi urusan aku dengan Tuhanku gitu. Yang terpenting ya aku tuh merasa mendapatkan kenyamanan setelah kamu masuk ke dalam kehidupanku kayak gitu. Dan bottom of the deck-nya di sini kita lihat ya, bagaimana energi dia saat ini. Aku melihat ya saat ini ada seseorang yang berusaha memantau atau menilai kamu dari jauh tanpa kamu sadari gitu. Jadi diam-diam di belakang kamu ya, mungkin dia pribadi yang cuek, mungkin dia pribadi yang gak peduli sama kamu, mungkin dia pribadi yang angkuh gitu, tapi dia peduli sama kamu ya. Makanya dia memantau kamu dari kejauhan ya. Dia nggak mau terjadi apa-apa ya, sesuatu hal yang membuat kamu sedih, menderita. Makanya dia selalu memantau kamu dari jauh untuk memastikan bahwa kamu masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan di sini kita coba lihat ya, kita akan coba lihat guys, kita akan coba lihat bagaimana ya apa yang dia incar. Apa yang dia incar dan ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Kita coba lihat apa yang sedang dia incar dan ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Apa yang sedang dia incar. Dia mengharap ya beberapa di antara kamu tuh bisa menerima kehadiran dia kembali ya, setelah dia kecewain kamu, setelah dia menyakiti kamu dengan segala tingkahnya gitu. Jadi dia berharap dia bisa menjalin hubungan dengan kamu kembali, kamu bisa memaafkannya ya, dan kamu bisa memulai sesuatu hal yang baru gitu ya dengan si dia. Kita lihat apa yang sedang dia incar dari kamu. Wow ya, aku melihat ya di sini ada seseorang yang sepertinya tidak bisa menahan rasa kerinduan yang tak terbendung ya, dan dia ingin lakukan sesuatu di saat dia bertemu kamu secara langsung ya. Kayak misalkan ingin peluk kamu, ingin cium pipi kamu ya, ingin belai rambutmu, ataupun ya beberapa di antara mereka ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang sifatnya itu romantis gitu ya.
untuk melampiaskan rasa rindu dia yang selama ini tuh tidak tertahankan. Kita lihat lagi ya, bagaimana ya apa yang sedang dia incar dan ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Dan di sini tuh aku melihat ya, akan ada seseorang yang seolah-olah itu akan menjilat ludah dia kembali. Ya, berarti apa yang pernah dia katakan ke kamu dengan apa yang terjadi saat ini, itu semua nantinya berbeda. Gitu ya, karena di sini aku lihat tuh ada dulu ya di antara mereka itu yang katanya berjanji tulus mencintaimu, tapi pada kenyataannya dia menyakiti kamu. Ada di antara mereka itu yang katanya setia sama kamu, tapi pada kenyataannya di belakang kamu dia mengkhianati kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang katanya mau menerima kamu apa adanya, tetapi begitu dia melihat kekurangan kamu, dia menghujat kamu mati-matian gitu ya. Dia menyalahkan kamu, dia tidak bisa menerima kekuranganmu dan sebagainya. Kita lihat lagi, apa yang sedang dia incar dan ingin dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Ini lebih ke arah energi kamu ya. Jadi kayak dalam waktu dekat kamu akan melihat adanya suatu kebenaran dari apa yang selama ini menjadi rasa kecurigaan kamu. Jadi apa yang membuat kamu curiga dalam waktu dekat semuanya akan terbongkar gitu. Jadi kamu akan tahu segalanya gitu ya. Kayak misalkan ya kamu curiga bahwa orang ini tuh ternyata ada maunya sama kamu, dan dalam waktu dekat tuh ternyata terbongkar gitu, bahwa memang orang ini tuh mendekati kamu karena ada maunya. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara kamu tuh yang selama ini curiga, takut apabila di belakang kamu ternyata dia welcome ya, terlalu welcome terhadap orang-orang yang baru. Dan itu semuanya akan terbongkar. Atau bisa juga ya, kamu menaruh kecurigaan terhadap orang-orang terdekat kamu yang pada akhirnya tuh pada awalnya kamu nilai baik, tapi pada kenyataannya ternyata dia sama aja seperti yang lain gitu ya. Dan untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya. Oke. Dan di sini akan ada seseorang yang sepertinya ingin ya mengajak damai dengan kamu, ingin mengakhiri konflik batin denganmu, karena dia merasa bahwa antara kamu dan dia masih memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat gitu ya. Dan masih berpotensi kalian berdua ini bisa kembali seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar. Teman-teman bisa silakan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.